Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi semuanya dari kelas 11 OTKP, 11 BDP, dan juga 11 AKL, SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur pertama-tama Bapak panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan keberkahan kita semua sehingga hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik, anak-anakku semua, selamat berjumpa kembali bersama Bapak di pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Kita akan melanjutkan materi lanjutan materi dari paragraf yang minggu lalu sudah kita bahas bersama. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian, unsur, ciri-ciri, dan juga jenis-jenis paragraf. Ya, hari ini Bapak akan fokuskan untuk membahas mengenai jenis-jenis paragraf. Ya, Bapak akan memfokuskan, memaparkan contoh-contoh yang ada dalam jenis-jenis paragraf ya. Jadi kalian mohon diperhatikan, silakan buka catatannya dan nanti Bapak akan memberikan tugas setelah pemaparan ini ya. Jadi nanti di akhir Bapak akan berikan tugas setelah pemaparan ini. Ya baik anak-anakku semua dari kelas 11 OTKP, 11 BDP dan juga 11 AKL. Hari ini Bapak berdoa mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat meskipun kita masih dalam suasana pandemi ya, tetapi harus berdoa mudah-mudahan karena kebijakan pemerintah sudah mau membuka sekolah secara tatap muka. Ya mudah-mudahan secara bisa terlaksana ya, bisa terlaksana dengan baik sehingga kalian bisa tatap muka langsung ke sekolah, berkumpul lagi bersama teman-teman dan juga bertemu dengan seluruh guru yang ada di sekolah. Tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang paling utama. Ya baik, Bapak akan langsung membuka materi ini mengenai jenis-jenis paragraf. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dulu ya. Bapak akan mengulang kembali definisi paragraf ya, definisi paragraf agar kalian paham lagi apa itu paragraf ya. Ini yang materi yang kemarin Bapak akan singgung kembali ya, sebelum kita akan memasuki kepada seluruh jenis-jenis paragraf. Ya, Bapak bacakan, paragraf adalah sebuah tulisan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Sebuah paragraf yang baik akan memberikan bantuan untuk pembacanya, serta penulis dalam membuat dan menyampaikan informasi yang baik. Definisi yang lainnya, paragraf merupakan penyusun dari semua artikel atau karya tulis. Banyak pelajar yang menganggap bahwa pengertian paragraf mempunyai batasan dalam panjang kalimat, yakni paragraf merupakan kelompok kalimat yang sedikitnya terdiri atas 5 kalimat, dan bahkan ada yang mengartikan paragraf sebagai setengah dari halaman. Ini definisinya, nanti kalian perhatikan lagi karena dari definisi ini kalian akan memahami segala unsurnya, ciri-cirinya dan juga jenisnya. Ingat ya, kuncinya sebuah tulisan dari kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Itu merupakan definisi dari paragraf. Oke baik, karena definisi paragraf ini Bapak hanya mengulang,
ya, karena Bapak akan memfokuskan kepada jenis-jenis paragraf. Ini ya, kemarin Bapak buka atau Bapak berikan ada dua berdasarkan pada hakikatnya dan juga berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, kita lihat ini jenis yang pertama, ya. Bisa kalian lihat ya, yang pertama ada paragraf deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi, argumentasi. Ini jenis yang pertama, terdapat 5 paragraf. Ada deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Kita akan bahas satu persatu ya, agar waktunya tidak terlalu lama. Yang pertama, iya, ini dia paragraf deskripsi. Bisa kalian perhatikan, dibaca baik-baik ya agar kalian paham. Paragraf deskripsi atau deskriptif adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan untuk melukiskan, menggambarkan, dan memberikan perincian terhadap objek yang dibicarakan, sehingga seolah-olah pembaca ikut merasakan. Contoh, bisa dilihat contohnya di bawah. Pantai Nusa Penida memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Pohon-pohonnya rindang, bentang lautnya luas. Bagi penyelam, Pantai Nusa Penida juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Pemda Bali harus menata dan mengelola Pantai Nusa Penida sebagai tujuan wisata alternatif. Ya, jadi kita di sini mendeskripsikan objek ya secara rinci agar pembaca ikut merasakan apa yang kita deskripsikan. Objeknya itu berarti di sini Pantai Nusa Penida. Jadi kalian dideskripsikan nih keindahan alamnya, kenapa dia bisa indah ya, karena mungkin suasananya asri ya, lingkungannya benar-benar hijau ya, laut biru sekali gitu ya, jadi pokoknya indah. Nah, jadi dari Pantai Nusa Penida ini kalian harus mendeskripsikan, melukiskan, dan juga menggambarkan secara rinci terhadap objek, sehingga pembaca, ini tujuannya, sehingga seolah-olah pembaca ikut merasakan ya. Ini contoh dari paragraf deskripsi. Ya baik, kita akan melanjutkan. Mudah-mudahan kalian paham ya, karena ini paragraf yang paling mudah. Paragraf deskripsi ini dimulai saat kelas 7 SMP atau kelas 1 SMP ya. Jadi ini paragraf yang paling mudah. Ya Bapak yakin kalian sudah menguasainya. Oke baik, yang berikutnya. Yang berikutnya kita lihat paragraf narasi. Ya, bisa dilihat ya. Paragraf narasi adalah sebuah karangan yang menceritakan kisah dalam runtutan waktu tertentu secara tersusun berdasarkan strukturnya. Karangan yang menceritakan kisah. Dilihat contohnya, di sebuah desa hiduplah seorang pemuda yang ingin menjadi pahlawan. Pada suatu hari, ia menolong seorang anak kecil yang akan dibunuh oleh penjahat. Ia kewalahan melawan penjahat tersebut, namun akhirnya menang. Karena semakin bersemangat menjadi pahlawan, ia berlatih dengan 100 kali push up, 100 kali squat jam, 100 kali sit up, dan lari 3 km setiap harinya. Pada akhirnya dia bisa menjadi orang yang sangat kuat. Nah, narasi ini bisa Bapak istilahkan sebagai paragraf dalam cerita-cerita. Ya, bisa itu novel, bisa itu cerpen, atau narasi-narasi dalam teks skenario film. Ya, ini merupakan paragraf narasi karena terdapat dalam sebuah karangan ya yang menceritakan kisah dalam runtutan waktu tertentu berdasarkan struktur.
Ya, jadi narasi ini sering digunakan dalam cerpen, novel, ya, dan juga teks skenario film, ya, atau naskah, ya, karena di sini menceritakan sebuah karangan yang tersusun, ya. Mudah-mudahan kalian paham, karena ini juga termasuk mudah bagi kalian yang suka menulis novel atau cerpen. Pasti kalian sudah menguasai teknik paragraf narasi ini. Oke, baik, kita lanjutkan ke pemaparan berikutnya. Paragraf eksposisi. Nah, ini agak sudah mulai sedikit rumit, ya. Bapak bacakan, dilihat juga contohnya agar kalian paham, ya. Paragraf eksposisi adalah sebuah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Ini dengan narasi sama, objeknya yaitu sebuah karangan, tetapi ada yang berbeda. Subjeknya itu karangan, tetapi objeknya itu berbeda. Kalau di eksposisi, objeknya ini pengetahuan, tujuannya pengetahuan dan informasi. Dia mencari sebuah atau memaparkan sebuah pengetahuan dan juga informasi kepada pembaca atau kepada masyarakat. Ya, bisa dilihat contohnya, bekam atau hijamah ialah sebuah teknik pengobatan yang dilakukan dengan jalan membuang darah kotor atau racun yang berbahaya dari dalam tubuh lewat permukaan kulit. Menurut pemahaman umum, sebenarnya ia berfungsi untuk membuang darah yang telah rusak atau teroksidasi karena tingginya oksidan dalam tubuh. Nah, ini merupakan informasi, ya, informasi tentang kesehatan atau mungkin informasi tentang politik, ekonomi, ya, bebas. Pokoknya apapun segala jenis informasi dan pengetahuan itu masuknya ke dalam kategori eksposisi, atau bisa dibilang ini sama seperti berita, ya, sama seperti berita. Tetapi ini harus dijadikan salah satu alat, karena kalian memberikan sebuah informasi atau paparan-paparan mengenai apa yang harus kalian berikan kepada masyarakat, dan juga harus disertai argumentasi. Nanti di akhir ada paragraf argumentasi, dan ini saling berkesinambungan atau saling berhubungan. Ya, nanti akan Bapak jelaskan. Jadi eksposisi bisa dilihat, ya, Bapak ulangi, sebuah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan, ya, atau informasi yang terbaru pastinya, ya, dan harus bersifat fakta dan dilanjutkan dengan opini agar informasi yang diberikan itu menarik. Begitu, ya, untuk paragraf eksposisi. Kita lanjutkan. Ya, yang berikutnya paragraf persuasi, ya, atau persuasif, sama aja. Bisa dilihat, ya. Ini pengertiannya Bapak bacakan. Paragraf persuasif adalah bentuk karangan atau paragraf yang memiliki tujuan untuk, ini tujuannya dilihat, meyakinkan orang lain, baik pendengar maupun pembacanya, untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis dengan cara memberikan alasan dan juga prospek yang baik. Ingat, ya, tujuannya meyakinkan, memengaruhi agar orang lain terpengaruh kepada kita selaku penulis, ya. Dilihat contohnya, masalah sampah bukan hanya satu atau dua kali menjadi penyebab utama masalah yang terjadi di Indonesia, terutama di kota Jakarta. Sampah masih saja menjadi penyebab utama terjadinya banjir setiap tahun di Jakarta. Hingga saat ini, sampah telah menjadi masalah sosial bagi bangsa Indonesia, dan masalah sampah harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Ya, makna dari contoh paragraf persuasif ini bisa Bapak berikan. Maknanya itu ialah
mengajak orang lain, mengajak masyarakat agar memelihara kota Jakarta agar lebih peduli lagi terhadap masalah sampah agar tidak terjadi banjir yang serius, ya, banjir yang serius setiap tahunnya di Jakarta. Nah, jadi makna dari paragraf persuasi ini mengajak, ya, bisa mengajak, ya, bisa memengaruhi dan juga meyakinkan. Ya, jadi kita juga bisa mengajak, memengaruhi dan juga meyakinkan orang lain terhadap apa yang kita informasikan. Begitu ya untuk paragraf persuasi. Oke, next yang berikutnya. Kita lihat. Nah, ini ya paragraf argumentasi. Ini dengan paragraf eksposisi itu sama, maknanya sama. Argumentasi merupakan pembuktian kebenaran agar informasinya itu menjadi kuat. Ya, Bapak bacakan ya, kalian perhatikan. Paragraf argumentasi adalah sebuah uraian atau tulisan yang berusaha untuk membuktikan kebenaran sesuatu atau untuk menolak suatu pendataan, ya. Ini mohon maaf, pendataan. Ya, menolak suatu pendapat. Ini pendapat ya, mohon maaf, menolak suatu pendapat, ya. Sasaran yang ingin dicapai ialah dapat memengaruhi sikap dan pendapat pembaca atau pendengar agar mereka mendapatkan perubahan sikap dan menyesuaikan dengan apa yang ditulis oleh penulis. Dengan demikian, argumentasi menekankan pembuktian atas apa yang dikemukakan. Contohnya, bisa dilihat di bawah. Media pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Namun, sebagian dari kita menganggap hal itu kurang penting. Di Indonesia saja penyebaran media pendidikan kurang merata. Contohnya, di daerah Papua yang saat ini tenaga pengajarnya masih sangat kurang. Ditambah lagi dengan kurangnya media pendidikan. Akibatnya, tingkat kecerdasan berbeda-beda antar daerah. Seharusnya upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa harus tetap ditingkatkan, terutama dalam penyebaran media pendidikan di daerah-daerah terpencil. Nah, jadi maknanya yang bisa Bapak sampaikan dalam paragraf argumentasi ini adalah sebuah pembuktian kebenaran. Argumentasi ini didapatkan dengan cara wawancara atau interview. Ya, wawancara tokoh-tokoh sekitar terhadap hal-hal yang sedang dibicarakan. Ya, bisa juga itu dikatakan sebuah opini. Ya, sebuah opini itu masuknya argumentasi. Tapi opininya ini berdasarkan fakta yang ada. Jadi paragraf argumentasi ini dan juga eksposisi itu saling berkesinambungan dan saling berhubungan. Ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa kalian pahami mengenai paragraf argumentasi. Yaitulah kelima paragraf ya mengenai jenis yang pertama ya. Jenis yang pertama berdasarkan pada hakikat umumnya. Ya, kita akan bahas berikutnya berdasarkan letak tata kalimat atau kalimat utamanya. Ya, ini jenis yang kedua. Ya, ada induktif, deduktif, dan campuran. Bapak bacakan ya. Kalian perhatikan, ini kita sudah masuk jenis yang kedua. Jenis-jenis paragraf kategori yang kedua. Yang pertama, paragraf induktif. Adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Bapak bacakan lagi. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh,
rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Yang kedua, nanti contohnya di slide berikutnya. Jadi ini Bapak bacakan pengertiannya atau definisinya terlebih dahulu. Yang kedua, paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan atau ide utamanya berada pada awal atau baris pertama dari sebuah paragraf. Nah, kalau induktif dia ada di akhir, kalau deduktif dia ada di awal atau baris pertama sebuah paragraf. Biasanya diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penjelasan yang khusus berupa contoh, bukti, rincian khusus, dan lain-lain. Arti deduktif sendiri adalah sesuatu yang bersifat deduksi atau dedukasi. Ya, bisa kita maknai sebagai sesuatu yang dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian bersifat khusus. Kalau induktif, dari khusus ke umum. Tetapi kalau deduktif, umum ke khusus. Ya, nanti contohnya Bapak jelaskan. Berikutnya, paragraf campuran. Ya, adalah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di dua bagian. Kalimat utamanya diletakkan di dua bagian, berarti di awal dan juga di akhir. Ya. Contoh yang sering ditemukan ialah diletakkan di bagian awal dan akhir paragraf. Dua kalimat utama yang digunakan sebenarnya sama, ya, tetapi disajikan dengan kata-kata yang berbeda untuk penekanan inti masalah. Itu ya, dari jenis kedua dari kategori paragraf, ya, ada induktif, deduktif, dan juga campuran. Dan ini contohnya. Ya, yang atas ini merupakan induktif, yang bawah ini deduktif, dan yang bawah ini campuran. Bisa dilihat ya, bisa dilihat. Bapak bacakan, 1 bulan semester sudah selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yakni sebanyak 13 siswa. Sedangkan 9 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Dilihat di bagian yang Bapak merahkan. Dengan begitu bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Nah, ini induktif ya. Jadi kalimat utamanya itu ada di akhir. Ya, kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Ya, itu merupakan induktif. Jadi kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Ya, akhir paragraf. Kalau yang kedua bisa dilihat yang di Bapak tandakan warna biru. Kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Ini pernyataan umum. Ya, lalu khususkan lagi. Tercatat sepanjang tahun 2018 sudah 12 orang meninggal karena kecelakaan mobil, terutama di jalan tol. Mengendarai mobil saat mengantuk bisa menyebabkan kecelakaan beruntun yang berakibat merugikan banyak orang. Insiden kecelakaan karena mengantuk ini bisa terjadi kapan saja, baik siang maupun malam. Nah, jadi ini dari sifat umum ke khusus ya, tercatat sepanjang tahun 2018. Itu merupakan khususnya ya, jadi fokusnya ya. Jadi ini umumnya kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi, lalu dijelaskan lagi ya agar terlihat lebih fokus lagi gitu ya untuk paragraf deduktif. Dan yang terakhir paragraf campuran. Nah, dilihat ya di kalimat utama dan terakhir. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, jadi ini seperti pengulangan ya. Jadi ini seperti pengulangan ketika di kalimat awal
itu sudah disebutkan bahwa pendidikan karakter itu paling utama dan juga penting. Nah, di kalimat yang di akhir paragraf itu ditegaskan lagi. Ya, jadi pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Ini ya contoh-contoh dari paragraf induktif, deduktif, dan juga paragraf campuran. Ya baik, mungkin sampai sini pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik ya. Jika memang belum jelas pembahasan dari Bapak atau pemaparan dari Bapak, silakan diperhatikan lagi dari slide awal sampai dengan slide akhir ya. Tugasnya kalian hanya merangkum ya. Kalian merangkum informasi yang sudah Bapak sampaikan di PowerPoint ini. Ya, nanti akan Bapak jelaskan secara tertulis agar kalian lebih paham lagi ya. Jadi kalau yang memang ada yang belum paham, silakan disimak dari awal lagi dengan baik ya, jenis-jenis paragraf ya. Jadi Bapak simpulkan ya, berdasarkan pada hakikat umum ada 5 dan juga berdasarkan letak kalimat utamanya ada 3. Jadi secara keseluruhan jenis paragraf itu ada 8 ya. Berdasarkan hakikat umum tadi ada narasi, ada deskripsi, ada narasi, ada eksposisi, ada persuasi, dan juga ada argumentasi. Ya, dan juga berdasarkan letak kalimat utamanya tadi ada induktif, deduktif, dan juga campuran. Ya baik, mungkin itu pembelajaran kita hari ini mengenai jenis-jenis paragraf. Bapak mohon maaf apabila ada salah-salah, mungkin penyampaiannya terlalu cepat, bisa kalian ulang lagi ya. Silakan diulang lagi agar kalian paham, agar kalian dapat memahami secara menyeluruh. Ya, Bapak berdoa mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu di sana, tetap jaga kesehatan, semangat belajarnya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu, berjumpa secara tatap muka langsung di sekolah. Bapak ucapan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.